Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa budiman yang berada dimanapun, sekarang kita berada di Kompas TV, yang mudah-mudahan penyampaian yang cukup bermanfaat, yang akan berguna buat kaum muslimin dan buat umat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan Rasulullah Muhammad SAW sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad ke dunia ini kecuali membawa rahmat untuk sekalian alam. Dengan diutusnya Rasulullah SAW ke permukaan bumi ini, ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW sangat memberi manfaat, terutama buat umatnya dan juga buat umat yang lain. Karena Islam itu adalah tujuannya liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itulah dia ajaran Islam. Sehingga di waktu mana Rasulullah SAW berada di kota Mekah, lebih kurang 13 tahun lamanya, yang masuk Islam nggak sampai 1.000 orang. Tapi hikmah daripada peristiwa hijrahnya dari Muhammad SAW ke Madinatul Munawwarah, hanya 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, yang masuk Islam lebih dari 127.000 orang. Tentu apa resep-resepnya, apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pada di sana itu masyarakat yang ada di kota Madinah itu terdiri dari kaum Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi yang menyembah berhala, bahkan menyembah api. Nabi Muhammad dengan membawa beberapa orang sahabat bisa merubah keadaan yang cukup baik di sana itu. Itulah dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya manusia mendapat rahmat, bahkan ajarannya itu binatang pun mau rahmat. Pernah Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tidak boleh kita buang air sembarang tempat. Ada lubang, situ ada makhluk, apakah namanya semut, apakah namanya yang bernyawa, kepingin mereka hidup di sana. Nabi melarang itu. Jika dapatlah binatang yang ada dalam lubang tadi itu terjaga dia. Bahkan ada seorang laki-laki itu cakap buang air kecil, berada di pohon, dibuang air di batang pohon itu. Nabi Muhammad ingatkan, ya, pohon itu berhak untuk hidup, maka jangan kau dibuat demikian. Jadi tujuan Allah utus Nabi Muhammad ke dunia ini adalah untuk membuat rahmat buat sekalian alam, apalagi manusia. Kita dibenarkan untuk menyembelih hewan. Bagaimana cara menyembelih diajari dalam Islam. Tidak boleh caranya untuk melakukan menyembelih hewan itu dengan pisau yang tumpul, harus dengan ditajami. Itulah ajaran Islam itu tadi, sehingga di waktu mana contoh-contoh yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke Madinah tadi itu dijadikan toladan bagi masyarakat yang ada di sana. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa konsep-konsep yang cukup baik. Nabi Muhammad dijapainya tangan Ali bin Abi Thalib, dipegangnya begini. Pesannya gini, ta'akhi fil Islam akhawin. Buat kalian persaudaraan dalam Islam itu dua-dua. Apa maksud Nabi ini? Nanti akan kita jelaskan. Mudah-mudahan Kompas TV yang memberikan manfaat untuk umat ini tadi. Kita bayangkan Nabi Muhammad selama di kota Mekah, kewajiban-kewajiban itu tidak banyak. Ibadah itu baru hanya sholat. Tapi kewajiban puasa itu waktu mana hijrah ke Madinah. Kewajiban berzakat itu waktu hijrah ke Madinah. Kewajiban melaksanakan ibadah haji itu waktu hijrah ke Madinah. Jadi perubahan yang cukup banyak itu. Apa yang disuruh oleh agama, bagaimana untuk melaksanakan ibadah
puasa Ramadan, bagaimana melaksanakan ibadah zakat, dan bagaimana melaksanakan ibadah haji. Puasa, zakat, dan haji itu adanya setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Mudah-mudahan dalam hal ini kita patuhilah nanti apa saran-saran dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi pesan-pesan Nabi setelah Nabi pegang, Nabi jabat tangan Ali bin Abi Thalib. Dia tunjukkan kepada umat, ta'akhi fil Islam akhawin. Kalian buat persaudaraan dalam Islam ini dua-dua dulu. Jadi apa pesan Nabi yang dua-dua ini? Setelah dipegang tangannya, kalian buat dua dulu. Yang di sana buat dua juga, di sana buat dua. Pertama kata Nabi, kalian adakan ta'aruf. Ta'aruf itu saling berkenalan kalian. Jadi konsep ta'aruf yang tak kenal jadi kenal. Baik siapa dia? Ya, bukan hanya untuk kepada umat Islam, kepada bukan Islam, apalagi pendatang. Muhajirin itu pendatang. Ansor, orang yang menolong orang-orang yang datang dari kota Mekah. Itu saling berkenalan, coba berkenalan kalian. Jalan kalian ke sana kemari, kenalkan pribadi kalian siapa. Siapa kalian? Konsep yang kedua, Nabi suruh tabadul afkar. Tabadulan. Saling tukar pikiran. Kita ini hidup ini saling tukar pikiran. Jangan berpikir sendiri. Nanti salah sendiri. Bisa nyesal sendiri. Tapi kalau bertukar pikiran insya Allah, saling mengambil manfaat di situ nanti ini, aku tak punya ilmu tentang ini. Rupanya beliau ini punya ilmu tentang ini. Jadi tukar pikiran itu bagus itu. Tak cukup hanya tukar pikiran, mungkin tukar pikiran bisa di jalan, tukar pikiran bisa di masjid, tukar pikiran bisa di kedai kopi, tukar pikiran bisa di kantor. Yang penting Anda hidup ini harus bertukar pikiran. Jangan berpikir sendiri. Nanti bisa salah sendiri, bisa nyesal sendiri. Untuk itu, konsepnya berikutnya Nabi menyuruh untuk mengadakan tabadul ziarah. Ziarah itu berkunjung, saling mendatangi. Terkadang kita ini kepingin didatangi orang aja, mendatangi orang pun tidak mau. Itu juga tidak melaksanakan konsep Nabi. Nabi menyuruh kita untuk ziarah. Ziarah itu banyak kali manfaatnya. Berkunjung ke tempat seseorang, sehingga kita tahu bagaimana keluarganya dan dekat, bagaimana kehidupan mereka di rumah tangganya, sehingga ditingkatkan setelah kita berkenalan, bertukar pikiran, saling berkunjung, maka yang keempat disuruh kita untuk saling mengambil manfaat dan maslahat. Tabadul manafi' wal masalih. Saling mengambil manfaat dan maslahat. Setelah Nabi menganjurkan untuk berkenalan, bertukar pikiran, berkunjung, situ nampak situ. Rupanya bapak ini, rupanya ibu ini punya kelebihan, punya keahlian. Contohnya umpamanya, Nabi Muhammad SAW, waktu mana setelah mempertemukan antara Muhajirin dan Ansor, Nabi katakan, Muhajirin, para pendatang yang ikut bersama saya dari kota Mekah, kalian kemari belajar bercocok tanam dengan orang Ansor. Disinilah tumbuh-tumbuhan yang hidup, bagaimana cara menumbuh tumbuhan, ya kan? Supaya kalian itu berilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Lantas Nabi katakan, hai orang Ansor, kalian perlu belajar dengan orang Muhajirin di satu tempat yang tandus. Mereka bisa hidup, bisa melaksanakan satu perdagangan. Maka di kota Mekah itu adalah kota yang pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Jadi banyak orang-orang dari kota negeri Syam datang ke sana, bahkan dari Yaman datang ke sana, apa? Untuk saling mereka mengambil manfaat dan maslahat. Nah, hal demikian ini perlu
dalam kehidupan kita yang mau kita ingin laksanakan supaya nanti akan dapat kita rasakan dalam masalah mengambil manfaat dan maslahat itu. Kita punya masing-masing kelebihan. Di kulli syai'in maziyah. Setiap seorang itu punya kelebihan. Ada orang Yahudi di kota Madinah. Dia pandai membuat baju besi. Belajar sama dia. Belajar membuat baju besi tadi itu. Maka orang-orang yang ada di kota Madinah, kalian perlu belajar ilmu perdagangan dengan penduduk Mekah ini. Inilah dia, saya pikir, konsep-konsep yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ketika itu tidak memandang siapakah orangnya. Apalagi kita yang berada di tanah air, di Republik Indonesia ini. Teman-teman kita, kawan-kawan kita, mungkin dari berbagai agama, berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita mau melaksanakan ini, saya pikir tidak adalah membedakan antara satu dan yang lain. Ya, yang hanya berbeda kita tadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling kuat takwanya. Untuk itu kita, ya Yuhannas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari kelompok, dari manusia ini, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami ciptakan kamu untuk saling kalian berkenalan. Untuk itu kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan kita sambung lagi yang akan lebih komplit. Ada 6 konsep yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW yang ini nanti dapat kita pahami bagaimana Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hal demikian ini dapat kita ikuti dengan seksama setiap adanya acara-acara, terutama di Kompas TV ini yang cukup memberi manfaat untuk umat sekaliannya. Subhanallah, dari 1, 2, 3, 4 yang sudah kita sampaikan tadi, konsep yang dibawa Nabi, ta'aruf, berkenalan, tabadul afkar, bertukar pikiran, tabadul ziarah, saling berkunjung, tabadul manafi wal masalih, saling mengambil manfaat dan maslahat. Maka untuk yang kelima, Nabi memesankan supaya saling tabadul syu'ur, saling berbagi perasaan. Ada istilah orang Arab, dia katakan jaibi jaibak, kantongku kantong kau. Itu perasaan. Ada manusia, ada pun umat, ada pun orang-orang yang susah, kau berlebih. Maka ambillah hal demikian ini yang ada pada dirimu. Tidakkah kau berperasaan ada yang kelaparan, kau diam, salah itu. Ada yang anaknya putus sekolah, anak awak tamat sekolah, agak perhatian kita. Ada yang anaknya belum bekerja, kita sudah bekerja anak kita. Kita bisa saling berperasaan kita untuk menolong saudara kita tadi itu. Inilah yang membuat bangkitnya semangat keumatan itu tadi, sehingga inilah rupanya konsep Islam itu. Tidak main-main. Mereka saling berbagi perasaan. Bahkan ditanya Nabi itu, apakah Anda sudah berumah tangga? Belum. Apa penyebabnya? Kalau perlu dibantu dengan uang dari Baitul Mal, bisa. Bisa mengawinkan orang itu dengan Baitul Mal. Dengan harta yang disimpan sebagai aset umat Islam. Bisa membantu untuk mengawinkan orang. Itu syu'ur namanya. Syu'ur itu sya'run. Syu'ur perasaan. Jadilah kita manusia yang berperasaan. Siapa aja bisa kita bantu. Bukan sesama Islam aja. Yang bukan Islam pun kita bisa bantu. Bisa. Kesian kita dengan mereka. Masa kita diam? Anaknya ada 6 orang, satu pun yang belum ada yang bekerja. Tawari pekerjaan itu. Ada anak orang yang 4 masih belum berumah tangga. Carikan pasangannya, kan begitu. Saya begitu. Ada kawan saya seorang Kristen. Saya bilang, coba kau belum kawin dari umur sekian. Saya punya kawan juga, Kristen juga. Dia anak, dia perempuan. Coba kita apakan? Yang nantilah Ustaz kita kenalkan nanti. Sampai begitulah kita menjaga untuk mengadakan keharmonisan tadi. Maka yang untuk itu, yang berikutnya, terakhir, pesan Nabi itu,
tabadul an-nasaih, saling nasihat menasihati. 6 konsep ini kalau kita melaksanakan, terkadang apa yang kita buat salah, nggak ada yang nasihati. Salah, Anda berkenalan, Anda terlalu ego. Anda tukar pikiran, Anda mau menang sendiri. Anda mengambil berkunjung, disuruh saling berkunjung, Anda ingin dikunjungi aja, sedangkan Anda tak mau berkunjung, kurang baik. Mengambil manfaat, dia aja mengambil manfaat dengan saya, tapi awak tak pernah memberi manfaat dengan orang lain. Saling berperasaan, ya kan, awak aja yang menimbang perasaan awak, dia tak pernah berperasaan sama awak. Terakhir, paling pandai dia menasihati, tapi dinasihati tak bisa. Untuk itu pada kesempatan ini, pada bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah SWT ini, marilah kita saling menjaga, menghormati bulan yang mulia ini. Sesama umat agama Islam ini saling ingatkan, maka di situ ada diingatkan kita waktu berbuka puasa juga, dia saling ingatkan, waktu pada bersahur diingatkan juga, mungkin adanya saling mengontak kita dalam bulan suci Ramadan. Umat Islam harus siap apa yang mau dibuat. Apakah dengan adanya tarawih, coba dari mulai sekarang diadakanlah musyawarah, mufakat, ya bagaimana buat panitia-panitia menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan kalau di negeri Arab yang saya tahu, dibuka selebar-lebarnya tempat, terutama masjid, untuk berbuka puasa di sana. Ingin saling berkenalan, ingin salinglah semua yang 6 itu tadi dilaksanakan. Saya lama di negeri Arab, bahkan di Mesir, bahkan di Arab Saudi. Subhanallah, kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, kita tenang saja duduk atau berbuka tuh, sudah ada hidangan, saling mereka membagi-bagi, merasakan hidangan yang sudah tersedia, terutama air zam-zam dan kurma. Itulah yang kita siapkan. Dan untuk itu kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ya puasa, jelas, mengadakan tarawih, ya dianjurkan, juga dengan mengadakan tilawatul Quran ataupun dikatakan tadarus, saling ajar mengajari. Dan pada bulan suci Ramadan itu juga kita untuk menjaga mulut kita, bagaimana Nabi menyuruh kita supaya mulut kita harus dijaga pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya perut yang dijaga, tapi mulut juga. Tidak boleh kita menyakiti orang. Dengan mulut yang ada ini, berlemah lembutlah kita berbicara. Dengan mulut yang diberikan Allah kepada kita ini, kita salinglah untuk menyejukkan perasaan orang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat buat kita semua, terutama buat kaum muslimin dan para pemirsa yang ada di tanah air kita. Sekian pesan-pesan yang tadi disampaikan Nabi Muhammad SAW, kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.